Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anjani Fidaroini dengan NIM 2103211000053 dari kelas C Agribisnis Fakultas Pertanian akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan komoditas unggulan di Kabupaten Madiun, yaitu komoditas jagung, yang meliputi analisis kelayakan usaha tani jagung, pembiayaan usaha tani jagung, resiko dan perencanaan usaha tani, serta kesimpulan dan saran bagi petani-petani di Kabupaten Madiun yang menanam jagung. Yuk simak videonya. Latar belakang mengapa saya memilih usaha tani jagung dari Kabupaten Madiun. Usaha tani jagung itu biasanya dipilih oleh petani-petani Madiun karena merupakan komoditas unggulan di samping tanaman padi, yaitu komoditas jagung biasanya dipilih saat musim kemarau. Permasalahan juga muncul, contohnya saat jagung ditanam pada musim penghujan, biasanya jagung mengalami busuk batang. Hal ini menjadi masalah serius, terutama bagi petani-petani di Kabupaten Madiun. Permasalahan lain yaitu harga yang kurang stabil, dan harga itu cenderung murah karena petani-petani di sini itu mereka menjual kepada tengkulak, sehingga harganya ditentukan oleh tengkulak dan tidak stabil tergantung pada musimnya. Untuk tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis kelayakan usaha tani mulai dari menentukan RC rasio, BEP penerimaan dan BEP harga, serta payback period, di mana keempat analisis itu untuk menentukan apakah usaha tani di Kabupaten Madiun, terutama milik Bapak Bawani ini, cukup layak untuk diusahakan seterusnya. Analisis pembiayaan, risiko usaha tani, kerjasama dengan perusahaan juga saya analisis dalam penelitian ini. Gambaran umum usaha tani jagung milik Bapak Bawani. Sebelumnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai identitas responden yang saya gunakan pada penelitian ini. Responden yang saya tanyai yaitu dengan nama Bapak Bawani yang beralamatkan di RT 25 RW 4 Desa Setemon, Kebonsari, Madiun. Usia dari Bapak Bawani ini yaitu 66 tahun dengan lulusan SLTA atau sederajat, serta dengan tanggungan keluarga sebanyak 2 orang. Untuk lahannya sendiri yang ditanami jagung khususnya yaitu 2.800 meter, serta status lahan yaitu milik sendiri dan modal sebagian milik sendiri dan juga sebagiannya lagi meminjam kepada bank. Alasan Bapak Bawani menanami jagung pada lahannya yaitu karena lahannya luas, serta lahan usaha tani ini merupakan lahan yang kurang efektif kalau ditanami tanaman lain. Karena jagung ini juga termasuk tanaman yang tahan terhadap hama, tahan terhadap obat, serta tahan terhadap lingkungan yang kurang air. Jadi beliau memilih menanami jagung pada sebagian lahannya agar biaya yang dikeluarkan juga tidak sebanyak saat menanam padi. Untuk beliau permodalannya secara umum biasanya jika mampu beliau akan memodali usahanya sendiri. Namun jika kekurangan, terutama pada saat harga jagung turun, itu akan meminjam kepada bank dengan identitas bank yaitu Bank BRI dengan suku bunga sebesar 1% per bulannya. Selanjutnya yaitu analisis biaya variabel, di mana biaya variabel ini tergantung pada jumlah dan satuan yang akan ditanam pada komoditas jagung sesuai masa periode tanamnya. Untuk biaya variabel ini meliputi benih insektisida, pupuk yang meliputi pupuk urea dan ponska, serta tenaga kerja, serta pulsa listrik untuk pengairan sawah atau pengairan lahan usaha tani ini. Untuk totalnya yaitu sebesar Rp5.280.000, di mana perhitungan ini selama satu masa periode tanam atau sebesar 3 bulan. Selanjutnya yaitu biaya tetap serta perhitungan hasil produksi dari jagung ini. Untuk biaya tetapnya dari usaha tani Bapak Bawani ini, yang pertama ada peralatan yaitu meliputi cangkul, sabit, alat semprot, landuk, serta
tambahan tiap tahunnya yaitu pajak, di mana total biayanya sebesar Rp6.600.000. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan produksi, di mana tiap panen Bapak Bawani ini menghasilkan produksi jagung sebanyak 4.000 kg atau sebesar 4 ton. Sedangkan untuk harganya yaitu Rp4.000 saat harga stabil. Sehingga produksinya sebanyak 4 ton per panen. Untuk penerimaannya yaitu sebesar Rp16 juta, di mana angka ini diperoleh dari harga satuan dikali dengan harga tiap kilonya. Untuk pendapatan yaitu sebesar Rp9.500.000, di mana harga ini diperoleh dari penerimaan dikurangi total biaya serta dikurangi pajak. Untuk analis keuntungan yaitu diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi total biaya yaitu sebesar Rp2.900.000. Jadi angka keuntungan bersih Rp2.900.000 ini diperoleh oleh Bapak Bawani tiap 3 bulan sekali atau 1 periode tanam jagung. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis kelayakan usaha tani jagung pada milik Bapak Bawani. Yang pertama, analisis yaitu mengenai RC rasio, di mana rumus RC rasio yaitu pendapatan dibagi total biaya, di mana hasil perhitungan dari RC rasio ini yaitu 1,43, yang dimana perhitungan RC rasio ini jika lebih dari 1 maka usaha tersebut dikatakan layak, sehingga usaha tani jagung milik Bapak Bawani ini dapat dikatakan layak untuk terus berproduksi. Untuk selanjutnya yaitu BEP penerimaan. BEP penerimaan yaitu diperoleh dari harga biaya tetap dibagi harga jual per kilogram dikurangi biaya variabel per kilogram. Untuk nilai BEP penerimaan ini diperoleh nilai sebesar 492,5, di mana hal ini usaha tani jagung Bapak Bawani dijual ke tengkulak sebesar Rp4.000, sehingga lebih besar dari titik impas penerimaan atau sebesar 492,5, sehingga usaha tani dari Bapak Bawani ini dinilai cukup menguntungkan. Selanjutnya yaitu mengenai BEP harga. Untuk BEP harga ini rumusnya yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi sales volume. Dari perhitungan BEP harga diperoleh nilai sebesar Rp2.971.563. Namun pada hal ini usaha tani jagung milik Bapak Bawani masih belum memenuhi BEP harga, karena keuntungan dari usaha tani milik Bapak Bawani masih sebesar Rp2.900.000. Itu berarti berada di bawah BEP harga, sehingga usaha tani yang dijalankan bisa dikatakan rugi. Begitu. Untuk yang terakhir yaitu perhitungan payback period, di mana perhitungan ini dihitung untuk mencari seberapa panjang waktu untuk pengembalian modal dari usaha tani Bapak Bawani. Perhitungannya yaitu dihitung dengan total biaya investasi dibagi keuntungan. Hasilnya yaitu jangka waktu untuk mengembalikan modalnya yaitu sebesar 5 bulan 13 hari, di mana nilai ini dikatakan layak karena umur ekonomis dari biaya tetapnya lebih dari 1 tahun, sehingga karena ini lebih kurang dari 1 tahun maka dinilai menguntungkan atau sudah layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu pembiayaan usaha tani jagung milik Bapak Bawani. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan. Untuk sumber pembiayaan ini biasanya Bapak Bawani membiayai usaha taninya dengan modalnya sendiri. Namun ketika harga panen turun, itu memaksa Bapak Bawani ini untuk meminjam ke bank. Untuk bank yang dipilih yaitu Bank BRI, karena alasan bahwa suku bunga dari Bank BRI hanya 1% dan juga Bank BRI ini sudah umum digunakan untuk petani-petani di wilayah Kabupaten Madiun.
Untuk kendala pembiayaannya yaitu yang pertama tentunya harga jual jagung yang kurang stabil, terutama ketika dijual kepada tengkulak karena petani tidak bisa menentukan harganya sendiri. Untuk yang masalah kedua yaitu Bapak Bawani ini lebih memilih pupuk yang non subsidi karena jika beliau memilih pupuk subsidi seperti hanya urea dan pupuk organik itu tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman sehingga hanya merugikan saja. Selanjutnya yaitu jatah perorangan dari pupuk ini hanya terbatas 50 kg, sedangkan lahan Bapak Bawani ini yang hampir mencapai setengah hektar itu membutuhkan sekitar 200 sampai 400 kg pupuk. Selanjutnya yaitu lahan milik Bapak Bawani ini cenderung miring sehingga tidak merata dalam pengairan serta pupuk dan hal itu tentunya menyebabkan biaya yang dikeluarkan lebih besar. Selanjutnya yaitu harga benih yang relatif tinggi serta terbatas karena di wilayah sini benih itu dibatasi minimal berapa kilogram seperti itu. Dan yang terakhir, penyedia modal itu hanya tersedia dari bank dan tidak ada koperasi. Bahkan kalau ada koperasi itu belum terlalu marak di sini. Untuk strategi yang disarankan yaitu yang pertama, tentunya bekerja sama dengan program tertentu seperti yang sudah ada di Ngawi dan juga di Blitar. Seperti program PUAP itu membantu dalam penyediaan alat serta peralatan yang dibutuhkan selama pertanian atau proses tanam sampai panen. Yang kedua, menjual hasil panen kepada pihak lain yang sekiranya lebih menguntungkan dengan harga yang stabil. Selanjutnya yaitu memanfaatkan pestisida alami, karena pestisida alami dinilai lebih menekan biaya yang dikeluarkan oleh petani, terutama Bapak Bawani. Yang terakhir yaitu mengolah lahan pertanian terlebih dahulu, karena menurut wawancara kami, lahan yang ditanami jagung itu tidak terlalu produktif. Sehingga perlu diketahui sebelum ditanami bisa diberi pupuk atau pupuk organik terlebih dahulu seperti pupuk kandang dan lain-lain sehingga tanah lebih produktif dan mampu menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu analisis resiko dari usaha tani jagung milik Bapak Bawani. Risiko dalam usaha tani jagung yaitu yang pertama hama ulat. Hama ulat ini cukup sulit untuk dikendalikan karena berbagai macam cara seperti melakukan penyemprotan, bahkan sampai diambil itu sangat tidak efektif dan juga ulatnya tetap tidak hilang. Untuk yang kedua yaitu penyakit busuk batang, di mana penyakit ini muncul ketika musim dingin atau cuaca yang lembab. Karena jagung itu cenderung tanaman lahan kering sehingga kurang bisa mengkoordinir air yang terserap di dalam tubuh tanaman sehingga menjadikan tanaman mengalami busuk batang. Yang terakhir yaitu bulai tanaman atau adanya bercak putih-putih di sekitar badan tanaman yang jika bercak putih itu sudah muncul, biasanya tanaman jagung tidak lagi menghasilkan jagung atau tidak berbuah. Cara mengatasinya yaitu yang pertama tentunya melakukan pencegahan dengan mengikuti program asuransi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan setempat. Hal ini disarankan karena tentunya petani tidak akan mendapatkan banyak rugi karena kerugian akan ditanggung oleh program asuransi jika kerugiannya sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, diberi obat khusus meskipun obat khusus ini biasanya tergolong mahal dan juga terkadang tidak efektif. Yang terakhir yaitu memusnahkan tanaman-tanaman yang sekiranya sudah terkena penyakit karena itu dianggap hal paling efektif sebelum tanaman yang berpenyakit itu menular kepada tanaman-tanaman lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi di bidang pertanian, terutama pertanian jagung milik Bapak Bawani. Yang pertama, tentunya asuransi dapat menanggulangi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko dari pertanian.
Yang kedua, melindungi petani dari kerugian. Yang kedua, meningkatkan posisi tawar-menawar petani terhadap kredit karena petani akan mendapatkan penghasilan yang stabil. Begitu. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan stabilitas pendapatan petani karena petani tidak perlu khawatir lagi jika terdapat kegagalan panen atau kerusakan yang parah karena pihak asuransi akan menanggulangi berupa dana dari hasil pertanian yang rusak tersebut. Untuk kekurangannya yaitu tentunya yang pertama, premi yang ditawarkan sebesar 30.000 per bulan itu menurut petani sedikit memberatkan karena keuntungannya sendiri biasanya tidak sampai sebegitunya. Untuk selanjutnya, asuransi hanya mau menanggung sebagian atau beberapa persen dari kerusakan. Dan juga yang terakhir, wilayah di sini bukan merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga menjadikan lahan pertaniannya rusak total sehingga biasanya lahan itu hanya rusak paling banyak sekitar 10% sehingga petani tidak akan bisa menikmati dari iuran preminya untuk asuransi tersebut. Selanjutnya yaitu kerjasama atau kemitraan bersama dengan perusahaan yang sekiranya bisa digandeng. Untuk saran kami yaitu kerjasama dengan PT Charon Pokpan Indonesia Tbk yang terletak di Kabupaten Madiun. PT ini bergerak di bidang pakan ternak, perkembangbiakan ternak, serta pengolahan ternak. Kenapa memilih perusahaan ini? Karena perusahaan ini akan memberikan suplai benih dan juga alat-alat pertanian dan juga kebutuhan-kebutuhan perawatan selama penanaman jagung kepada petani, dan juga perusahaan juga akan mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang ia inginkan. Begitu. Jadi kedua-duanya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan apa saja dari usaha tani Bapak Bawani ini. Perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Bawani ini mulai dari pemilihan lokasi, yaitu beliau memilih lokasi yang luas dan tidak terpisah-pisah karena untuk perawatan intensifnya yaitu memerlukan lahan yang tidak terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu lahan yang dipilih yaitu lahan yang kurang memiliki produktivitas karena jika ditanami oleh tanaman lain akan produktivitasnya rendah, sedangkan untuk jagung ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap lahan yang produktivitasnya kurang bagus. Selanjutnya yaitu pemilihan komoditas jagung. Mengapa memilih komoditas jagung? Karena komoditas jagung ini yaitu termasuk komoditas lahan kering serta lebih tahan terhadap hama, obat, serta kondisi-kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Selain itu, kondisi lahan Bapak Bawani yang miring tentunya tidak direkomendasikan untuk tanaman lain selain jagung, terutama di wilayah Kabupaten Madiun. Komoditas jagung ini juga memiliki pengeluaran atau biaya perawatannya lebih kecil daripada komoditas lain. Apalagi bandingannya dengan komoditas padi, karena padi ini cenderung banyak memerlukan biaya dalam perawatannya. Selanjutnya yaitu Bapak Bawani ini menanam 2 komoditas, yaitu untuk lahan yang terpisah-pisah yaitu beliau menanam padi karena tanaman padi ini untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, serta untuk jagung ini untuk usaha tani. Yang terakhir yaitu mengatur lahan dengan diberi petak-petak karena lahan yang miring sehingga jika tidak dipetak-petak tidak akan terdistribusi dengan baik pupuk serta airnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tani jagung dari Bapak Bawani ini cukup layak meskipun pada BEP harga usaha tani ini belum memenuhi
kriteria. Manajemen yang dilakukan oleh Bapak Bawani juga cukup baik dari hulu hingga hilir, serta asuransi pada. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya yaitu usaha tani jagung milik Bapak Bawani ini sudah cukup layak dijalankan meskipun pada BEP harga itu belum memenuhi atau belum melewati titik impas. Selanjutnya yaitu Bapak Bawani telah berhasil memanajemen lahannya, terutama lahan jagung dari hulu hingga hilirnya. Untuk resiko-resiko yang ada di lahan ini itu menurut penelitian tidak direkomendasikan untuk mendaftarkan ke asuransi karena kerusakan yang ada itu hanya kecil atau paling banyak sebesar 20% sehingga itu tidak akan dibiayai oleh asuransi sehingga asuransinya kurang berdampak atau bermanfaat bagi kehidupan petani. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi selama proses pertanian jagung ini masih seputar dengan pupuk, benih, dan juga masalah-masalah umum lainnya. Untuk kemitraan yaitu disarankan untuk bermitra kepada PT Caron Pokpan Indonesia Tbk yang berada di Kabupaten Madiun dan juga bergerak pada bidang ternak dan juga pakan ternak. Untuk sarannya yaitu pertanian di wilayah ini khususnya untuk pertanian milik usaha tani milik Bapak Bawani diharapkan lebih intensif dalam mengelola usaha tani jagungnya. Yang kedua yaitu disarankan untuk menambah tenaga kerja karena lahan seluas itu tentunya tidak akan terurus dengan baik jika hanya diurusi oleh satu orang saja. Yang terakhir yaitu sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.